Nah, nyolong gua Bang Joy. Itu kapan? Ini di SMP. Nyolong duit. Bukan nyolong duit gua, pager. Duit. Pager. Lu digampar gini mah biasa aja. Dipegang dulu. Dah. Jadi nggak bisa kemana-mana lebih sakit. Ih, lu nyobain. Digampar gini mah cupu. Digampar ditahan dulu tuh kayak mau dielus tuh. Bedak. Waduh itu ler, pengang, wang. Terus Sekolah gua tuh kayak gitu. respon teman-teman lu? Ya takut, malah gini. Tapi pas guru gua cabut, udah, woi sorry woi. Balik ngeledek. Oke. Ibu kamu digituin terima nggak? Enggak. Sama preman yang di sana itu terima Enggak. nggak? Sama aja. Dia pun cewek, suatu saat dia jadi ibu, dia perempuan. Baru luluh tuh dia. Enggak. Tetap lari dia. Cilani deh. Lu mau nonton gak nih? Tanggalnya nanti deh gue kasih tahu. Komika dengan penulisan terbaik siap bergabung. Dani Beler, The Founder 5. Gila. Penulisan terbaik. Komika dengan penulisan terbaik. Itu bawahnya ada versi Comika. Oh iya, versi Comika. Tapi enggak lah Ler, versi se-Indonesia sih kayaknya udah banyak mengakui banget. Gue juga nonton kemarin, Insya Allah memang edan sih. Penulisan banget. Gitu-gitu aja Bang gua. Kenapa yang lu ajarkan gua terapkan. Dan gitu, gua mau show, ntar jadi beban nih. Nah, Lu udah bilang penulisan terbaik, komik Bogor orang-orang udah ngira kayak gitu. Lu bilang, Nugra bilang diajarin siapa? Diajarin Bang Jui. Mati iya. gua. Nggak apa-apa Bang. Gua cuma ngajarin gitu-gitu doang sebenarnya. Justru itu ilmu yang lu berikan tuh ternyata bermanfaat. Nanti kan orang bisa nilai. Gua sama Fajar Nugra segitu yang diajar. Gimana? Gimana yang ngajar? Gitu. So gua 1,5 bulan nih. Iya, Bentar keren. lagi lo. Keren Bang Joy. So gua. Tapi materi mah banyak kan? Di atas sampai bawah callback semua. Widih. Tapi kalimatnya sama ya? Kalimatnya sama. Udah aja gua ulang aja terus. Gak tahu gua udah nggak ngejar ke situ kayak udah susah. Nggak bisa gua nulis-nulis kayak lu, kayak kemarin Ridwan juga kombut. Iya, sama Ridwan. Kayak lo. Ridwan Desember ya. Iya, Show. iya. Iya. One by one. The Founder kapan? The Founder. 14 Desember. Satu hari setelah show-nya Ridwan. Wah itu head to head dong. Kok head to head? Iya. Tetap ini kan orang masyarakat harus milih nonton mana. Enggak dong, kan Ridwan udah habis tiketnya. Oh iya. The Founder udah bisa. Founder menjelang habis. Menjelang habis. Lakuan itu gitu ya? Lawan Ridwan. Di sini Ridwan Bogor. Nah, gua nge-MC sama Kang Molan di Ridwan. Lu sama Molan MC. Oke. Nah di The Founder lu ngapain? Stand up. Oh iya stand up. Stand up ya? Stand up, Bang. Berapa stand up komedian yang tampil? Maksudnya yang tampil stand up berapa orang? Ada banyak. Sebelum kita lanjut, mending kita sebat betul. Oh jodoh. Gue bakar. Gitu. Kalau gini sebatung. Sebat puntung. Sebat puntung. Puntung. Sayang gua. Sayang. Lu nonton The Founder pertama nggak? Gua nonton. Cuman gue diceritain sama bini gua. Bini lu nonton? Temennya nonton. Beneran gua. Berarti nggak ada yang nonton di antara kalian berdua ya? Nggak ada. Emang senang dengar cerita aja. Saya dengar cerita. Iya gua mah dari cerita orang juga udah nangkep lucunya di mana. Oh lucu banget sih. Gua kata bini gua sih ya. Kata temennya bini gua. Nah, The Founder 1 yang stand up itu Awe, Seminota Simboy, Rian Adriandi, Ernest, sama Panji. Oke. Panji stand up Stand up. dan main sketsaan. Dan main sketsa. Wah, anjir. Kecuali Radit, semuanya stand up. Oh, Radit sketsaan pure. Radit sketsa. Oke. Nah, di tahun ini The Founder 2 yang stand up ada gua, Ali Akbar, Isman, Panji, sama satu lagi nggak tahu siapa. Belum dikasih tahu apa. Guanya nggak dapat info lagi. Tapi ada satu lagi tuh berarti. Mungkin. Berapa menit lu kira-kira di sana? Jatah. Sebentar Bang. Berapa? Paling 10, 15. Karena kan tuh rangkaian acara The Founder Oh, sebenarnya. 10 menit ya. 10 menit lama itu.
Lama. Buat komik baru mah ya. Iya. Lama bang. Ponmax setahun dapat 3 menit. Nah, itu. Itu lama tuh kalau buat komik baru. Kalau buat lu kayak anjing ini milih yang mana nih? Asik. Iya bingung gua antara bikin baru atau pakai materi Dani Blues. Kalau pakai materi Dani Blues nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa sebenarnya. Dani Blues yang nonton berapa waktu itu? 500. Lumayan juga ya. Iya, ininya apa? Irisannya takutnya. Apa yang udah nonton juga. Maksudnya bingung deliverynya ya? Apa dapetin excitednya bikin materi baru gitu. Banyak gua premis tapi belum diolah nih Bang Cuy. Kalau ada sisa buat gue lah. Lu olah ya? Gue yang olah. Insya Allah lah. Ya elah lu ler. Lu kayak nggak tahu olahan gue. Jadi ini gua lempar satu deh. Boleh lah. Nih. Kenapa luhut lagi ya Bang Cuy? Itu ada ntar gue bahas tuh. Di special show stand up Jui Purwoto terang benderang tanggal pertama itu gue buka di Bandung malah. Oh berarti kalau pertama akan ada yang kedua? Ada yang kedua Di Jogja. Jogja kedua. Bogor kapan? Bogor belum diumumin, Jakarta belum diumumin. Oh, yang pasti 2 kota itu. 2 kota itu. Sebelum Bogor ada kota-kota lain, cuman tergantung budget. Oke, berarti menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya. Gua di Bandung tanggal 24 Januari. 24 Januari. Tempatnya nanti diumumin. Kayaknya segeralah ini diumumin. Oke. Atau mungkin udah diumumin. Oke. Sebelum ini tayang ya. 24 Januari. 24 Januari. Sama kayak lagu Gigi ya, 24 Januari. 11. Oh, 11. 11 Januari bertemu, 12 Januari ku berpisah. Cuman sehari sih. Dapat. Cuman sehari. Tapi lu di spesial show lu itu akan ada nyanyi-nyanyian itu yang lu lakuin di Instagram. Wah, sepertinya sih. Gua ngelihat budget, mungkin gua bakal nyanyi-nyanyi kayak di Instagram kalau di Bogor. Oh, kota Budget kan, kota. Atau di Jakarta deh bisa. Budgetnya nggak terlalu mahal lah. Berapa persen Bang Joy? Kalaupun itu ada, berapa persen bobot materi sama bobot lu nampilin lagunya? Lagu mah paling cuman 3 menit paling. 3 menit. 3 menit di belakang doang. Di depan sejam. Jadi lagunya sejam 3 menit. Sejam 3 menit. Iya. Materi gue kan cuma 2 menit. Kayaknya assalamualaikum itu. Assalamualaikum. Sama wabillahi taufiq walhidayah. Oh iya. Bagian belakang. Iya. Dikit banget. Gua kalau ditanya materi deg-degan gua. Ya? Tuh, udah rada. Gua kan nonton yang lu, berarti standar tuh di sini ternyata kan. Ini deh, berarti lo kan belakangan ini lagi sering produserin musik tuh. Apa project yang lagi lo garap sekarang? Gini Ler, ini ternyata head to head juga tuh. Gua akhirnya buang project itu. Gua ditawarin sama sebuah ya katakanlah NGO untuk memproduserin lagu tentang tema lingkungan gitu, suku adat gitu. Lu tahu siapa juga penyanyinya? Bogor. No. Penyanyinya? Legend pasti. Gak legend, penyanyi sekarang, tapi cukup oke lah, cukup terkenal lah. Ariel. Itu legend banget. Gila, itu nggak mungkin ke gua kali. Nggak tahu. Asterika. Oh, Asterika. Bara Suara. Anjay. Ditawarin gua tuh sama sebuah NGO, cuman gua lempar ke orang. Tahu gua yang ini ya, hukum adat ya? Apa? Hukum adat. Ya, oh ya model-model begitulah. Jadi dia yang bikin lagu, gua yang produserin. Terus nggak lu ambil? Nggak gua ambil. Kenapa? Bentrok sama persiapan ini. Oh, lu lebih milih spesial show lu? Mau nggak mau. Mau nggak mau. Asterika Bara Suara lu Bang Joy. Aduh, kapan lagi? Gua kan kalau gondrong gera. Kelas itu orang Bang Joy. Gera basis ya. Basis. Ya, kapan-kapan lah mudah-mudahan ada lah. Berarti fokusnya di stand up malah. Stand up mudah-mudahan lah ya. Ya. Udah nggak usah nanya stand up lu. Tadi gua ngarahin musik, lu ngarahin stand up lagi. Oh iya bener juga ya. Iya. Iya juga ya benar. Tapi ada efeknya nggak Bang Joy? Lu bikin lagu nyindir-nyindir pemerintah, ada efek langsungnya nggak ke lu? Job gue jadi ke musik. Oh banyak permintaan. Banyak. Gue di kampus-kampus bikin karaokean Ler. Oh. Di kampus-kampus perlawanan dia. Terakhir di mana? Nanti di UP. Pancasila. Tanggalnya mungkin udah lewat. Keren.
Universitas Pancasila. Lu sendiri? Gua sendirian di situ. Oh, ngelit karaoke. Ngelit karaoke lagu parodi. Is, emang requestnya begitu? Iya, pengen kayak apa? Pengen kayak di Instagram lagu-lagu ini dong, lagu-lagu parodi politik dong, nggak apa-apa kak. Senang kita yang begitu, nggak tahu. Oke. Gedean mana budgetnya Bang Joy? Stand up sama itu? Stand up. Tapi kan lu happy di sini kan? Happy, cuman kan kalau lama-lama kecil mah apa happy-nya Ler. Jangan sering-sering, lo sering-sering jadi nggak happy. Sekali tapi bagus gitu ya? Ya sebulan satu gitu boleh lah. Iya, Sebulan iya, satu iya, iya. lumayan, karaoke-karaokean. Iya. Sering Ler. Lumayan juga ya? Kemarin di pesantren, bukan pesantren, apa kalau SMP MTS ya? MTS? MTS. Serius? Lagu-lagu politik dia pengen malah. Kok bukan lagu-lagu religi? Gurunya yang mau. Malah gurunya. Ada kepentingan itu kali? Nggak tahu, gue juga ada masalah apa di sama pemerintah. Kalau lu nanya efek dampak ke guanya ya disuruh take down pernah gua. Disuruh take down. Iya. Adalah gua hapus. Oh, gua kira yang spesial show lu tadi tuh jalannya sama rokok. Karena kan lu pernah bilang kan rokok gua nih sama sponsornya tuh. Iya. Nah jadi gini Ler, jadi salah paham kemarin lu juga nangkepnya jadi gitu kan. Gua nggak tahu ya di tahun ini kenapa gua dari dulu nggak mau spesial, gua tuh takut rugi. Oke. Maksud gue pengen tur. Oke. Gua nggak mau modal Awal. sendiri, gua nggak mau. Ternyata Ternyata ada orang kaya yang mau ngebiayain show ini. Oh, mumpung ada kesempatannya. Mumpung ada kesempatan, jadi gue nggak keluar duit sama sekali. Energi lu ada bikin materi, tapi untuk nyelenggarain nggak ada. Nggak ada, takut rugi. Nah, kalau misalkan nggak rugi deh, tapi nggak untung juga. Gue tiap hari mau gue. Nggak untung? Ya nggak mau lah. Berarti nyari untung. Nyari untung lah. Nyari untung. Cuman kalau rugi kan bukan gue yang nanggung. Iya. Paling cuman ya bersedih aja gitu, yang nonton cuma 20. Enggak lah 20. Lu tuh legend Bang. Yang gitu. 28. Hah? 28. 28. Cuma nambah 8 ya. Sekelas ya itu ya? Iya, sekelas. Dulu sekelas berapa? 32. 32 di bawah kelas lu tuh. Iya. Gua pikir itu karena lu kan ngerokok cukup lama tuh ngerokok itu tuh. Lu dari zaman kapan ngerokok Bang Joy? Pertama kali lu ngerokok dah? SD gua. SD lu udah ngerokok? Pertama kali. Depan kepala sekolah? Udah nggak bilang depan kepala sekolah. Kagak lah. Guru TU. Guru tata usaha. Lagi ngitung duit koperasi gua, Pak, berapa? Langsung ini rokoknya Bang Joy? Iya. Langsung ini. Keren. Tapi nggak rutin. Nggak rutin. Cuman nyobain doang, batuk juga. Gitu. Udah langsung udah. SD lu kelas berapa Bang Joy? Kelas 6. Oh kelas 6, pas mau perpisahan tuh? Lulusan? Kok lu bisa ngejas langsung perpisahan? Pas mau langsung lulusan? Apa dari nginjek kelas 6-nya? Kayak gue lupa, kayaknya pertengahan deh. Intinya pas gue pulang aja waktu itu. Apa triggernya? Temen gue Ngerokok juga? ngerokok. Terus? Nawarin ke gue. Mau nggak Joy? Mau nggak Juy? Kata gue nggak enak. Terus? Gitu. Padahal ini Batagor, mau nggak Joy? Ini rokok. Mau nggak Joy? Gue emang milih Batagor. Ini Batagor. Pas gue ngambil dituker sama dia nih. Ya udah gue bakar. Terus? Terus? Triggernya teman lu nawarin? Nah jadi gini Ler, nyokap gue itu kan punya warung. Iya. Rokok gue kan yang sekarang Jarum Super. Iya. Jarum Super tuh yang paling wangi nggak sih di antara yang lain? Wanginya tuh enak. Permen digigit aja enak, dijilat enak. Ini dibakar, kayaknya enak banget. Oke. Teman gue nawarin Jarum Super waktu itu. Ini emang ceritanya gitu ya ini ya. Iya. Gue cobain batuk. Rutinnya pas SMA. Tapi pas lu batuk itu tidak mengurungkan niat lu untuk lanjut. Lu tetap Mengurungkan niat kan, gue SMP mah nggak ngerokok gue. Oh SMP lu nggak ngerokok? Nggak ngerokok. SD itu cuma nyobain doang. Oke. Terus SMA nyobain lah. SMP enggak? SMP enggak. Full 3 tahun enggak? Kayaknya enggak deh. Oke. Terus? SMA gue nyobain. Oh SMA nyobain lagi? Ditawarin lagi? Rokok doang. Rokok doang? Batagornya enggak. Mau nggak Joy? Bener nih ya? Mau, bener lu ya. Gue ambil. Di situ gue ngerokok dorongan lu ngerokok apa?
Biasanya kopi. Bukan dorongan temen, bukan. Oh. Yang membuat lu ngerokok dorongannya apa? Sosial. Sosial, pengen apa? Pengen kelihatan keren Dan pengen diterima sama sosial. Iya, Iya, betul. dorongan gue itu. Dan pas gue nyobain, Set. gitu, nggak batuk. Oh. Dan temen gue banyak. Nah, diterima gue secara sosial tuh di situ. Langsung. Langsung. Lu nggak batuk ngisep jarum pentul maksud gue? Jarum super. Jarum super. Oh, jarum super. Jarum super. Tapi SMA jarum super lagi. SMA jarum super karena yang di keteng itu, di keteng dan Oh besar. iya benar, kan pilihannya ada gudang garam juga. Gudang garam filter Iya. sama super. Iya. Nah, biasanya yang ngerokok super nggak masuk nih filter. Oh, karena berlawanan banget ya. Berlawanan banget. Kecuali bule. Oh. Bule lebih suka filter. Oh iya benar. Bule kan rokoknya Marlboro ya. Orang Marlboro putih ya? Rokok putih lebih suka filter. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Oh, SMA lo? SMA ngerokok. Sampai kuliah SMA nggak rutin nggak rutin. karena jajan gua kan dikit. Kalau itu nggak usah ceritain Bang Jo. Emang tahu. Iya. Emang tahu. Udah 2 cerita kan lu tawarin temen karena lu nggak ada duit. Iya benar. Ngapain nggak tuh gitu. SMA nggak rutin, tapi makin naik kelas gue makin rutin. Oh. Karena makin jadi senior kan. Oh. Bisa malakin yang lewat. Oke. Yang malak temen gue yang pentolan. Lu? Gue cuma minta kalau ada 2 gue satu. Nggak, nempel aja di situ. Oke. Aduh, super. Nah, lu kan dari SD kelas 6 ngerokok pertama kali nyoba-nyoba, terus batuk, vakum. Vakum SMP enggak sama sekali. SMA mulai sambung lagi. Pertama kali ketahuan nyokap lu di mana? Langsung, enggak. Pernah ketahuan bokap gua. Oh, ketahuan bokap. Ketahuan bokap. Nah, gini Ler. Bokap gua nggak ngerokok, nyokap gua ngerokok. Nyokap gua nggak ngerokok. Anaknya ngerokok karena lingkungan. Iya. Tapi bokap gua tuh, harusnya kan bokap gua yang lebih marah ya. Bokap gua kayaknya nggak enakan sih. Oh, people pleaser. People pleaser. Yes. Namanya Denny Beller. Duit. Lu kan setiap lu bilang people Iya, pleaser people lu. pleaser. Nah, lu tahu pertama kali gua ngerokok itu di mana? Di mana, Bang? Di balai kota, ketahuan sama bokap. Oh, di balkon. Di balkon. Kok bisa ketemu sama Kok bisa ketemu, Bang Joy? Iya, lu nanyanya gitu. Iya. Terus? Gue latihan marching band dulu. Oh. Latihan marching band, istirahat. Gue ngerokok. Set. Nah, nongkrong sama anak-anak. Bokap gue tuh lagi lari pagi. Lagi lari pagi. Lari pagi. Sehat banget. Sehat banget. Terus? Tapi anaknya enggak. Oke. Iya kan? Oke. Terus tiba-tiba teman gue bilang, kan teman gue tahu bokap gue ya. Tadi kayaknya bokap lu lihat lu ngerokok deh. Terus? Tapi dia malah belok. Oke. Gitu. Mungkin mau beli juga. Warung di mana ya? Makanya belok. Ya? Dia kayak menghindar biar guanya nggak malu. Oke. Udah gue nggak dimarahin. Terus momen di mana nyokap lu tahu? Momen dimana nyokap gua tahu, kayaknya diceritain bokap. Dikasih tahu bokap lu. Sama warung tuh banyak yang hilang ya waktu itu. Tapi spesifik hilangnya jarum super mulu ya. Ini gimana ya gitu? Enggak, intinya gua nggak pernah dimarahin ya. Oh, lu nggak pernah dimarahin? Nggak pernah dimarahin. Oh, memang gaya parenting orang tua lu gitu ya? Santai. Beda. Tapi galak juga bokap gua. Ngerokok gua nggak dimarahin. Oke. Tapi gua pernah digampar. Karena? Nyolong. Nah kalau itu semua Bang. Iya. Semua harus digampar itu. Kriminal tuh maksudnya. Nyolong duit, ya kriminal sih ya. Iya. Itu mungkin yang membuat menurut gua ingat banget tuh. Gua dulu nyolong duit nyokap sih. Di mana? Di bawah bantal? Oh enggak lihat. Di warung. Bawah bantal di warung. Duit nggak harus dibawa bantal. Di warung gua kan ada laci. Ada tuh. laci. Gua pakai buat main dingdong. Oh, zaman dulu. Zaman dulu. Berapa Bang Joy lu ngambil? Dingdong gini, cuma satu. Kan iya gini ya. Kalau ini makan yang itu, Iya, yang benar. pansit. Iya. Yang gini. Nah, ya itu dingdong. Berapa lu nyolong waktu itu? Cuman 1.000. Oh, 1.000 tahun itu berharga tuh Bang Joy. Iya, gorengan 104. Tuh. 102. Nah, Zaman dulu SD. 100 perak 2, berarti 1.000. Setara cepek kali sekarang ya? Sekarang berapa ya itu ya Setara berarti? 100.000 kali? Iya, bisa jadi. Iya. Nah, udah bokap gua nyari di pengajian kok si Jui nggak ada. Gua juga bingung kenapa dia bisa ngecek di tempat dingdong ya. Iya. Dia ngecek di dingdong. Terus? Ada gua, digampar gua. Oh. Sampai rumah. Tadinya awalnya bokap lu ngecek di dinding.
Ada nih. Ada. Coba dingdong. Dingdong. Ada Bang. Iya. Hancur gue digamparin. Digampar depan umum. Depan umum. Tapi nggak sambil jalan, udah digampar 2 kali terus Oke. pulang gitu ke rumah. Oh. Tuh pokoknya bokap gue narik gue tuh berat banget waktu itu. Karena lu bawa dingdong itu. Aku masih pengen main. Aku masih pengen main. Lepas dulu. Lepas dulu. Nih dong. Pasien gue ketebak ya. Sama komik lu jago. Oh gitu Bang Cuy. Lu nyolong pernah dong? Gue nyolong pernah, ngerokok pun gue pernah. Ngerokok diapain? Ngerokok tuh dulu gue waktu SMP kelas 1. SM. Oh, anjir. Waktu gue di sekolah madrasah tuh. Rutin apa nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba. Gue sama teman gue di rumah. Biasanya habis ngirep rokok, kita jalan dulu keliling blok tuh, keliling kampung supaya bau rokoknya. Iya bener. Terus mendekati rumah kita ngambil daun jeruk. Oh. Gini-giniin. Loh, lu kok bisa tahu ada daun jeruk? Lah, bocah-bocah kita mah tahu di mana harta karun Bang Cuy. Oh, emang Badung ya. Daun jeruk, daun jambu. Oh, Dikucek-kucek supaya bau rokoknya nyaru sama buah-buahan. Iya, gue pernah nyobain sekali ketahuan. Karena kamu habis cuci tangan pakai daun jeruk ya. Iya, terus Itu masih ada uletnya gitu. Rokok lo ya? Oh, sini, lawan. masa ulatnya ngikut lu nggak kerasa sih? Karena ulet nggak ada di daun jeruk, Ler. Bener. Apaan sih lu? Iya bener. Ketahuan. Lu digampar? Enggak, gua ketahuan dulu pertama. Ngerokok nggak ketahuan? Ketahuan. Reaksinya? Dimarahin. Dimarahin. Karena nyokap gua tuh jelas banget tuh omongannya. Bokap gua kan ngerokok. Enak dong Mas. Iya, sebenarnya toleransinya gede, tapi nyokap gua tuh negasin, lu jangan dulu ngerokok kalau lu belum punya penghasilan. Jadi selama lu masih dibiayain, lu tuh nggak merdeka, lu harus ikutin aturan ini. Jadi orang tua tuh ngelarang kita ngerokok bukan karena kesehatan, Bang Jo. Karena ekonomi. Iya. Ekonomi. Lu nggak boleh ngerokok pakai duit gua. Iya gitu. Iya. Kalau pakai duit lu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa. Tapi kan gua duit dari mana gua umur segitu. Oh, nanti anak kecil tujuannya jadi pengen rokok. Iya, maksud gua kalau nyokap gua dulu gitu. Tapi jangan dicontoh juga. Oh, kakak lu tapi ngerokok kan? Ngerokok semua. Yang polisi? Semua ngerokok. Ngerokok semua. Yang tentara? Ngerokok. Gila militer ya. Asli. Keluarga lu militer ya? Kacau. Ngebul pasti. Iya. Oh. Kena tuh gua dimarahin doang. Sama gua tuh habis itu vakum mulai lagi SMA kelas 3. Oke. Kenapa nggak kelas 1? Karena kelas 1 waktu itu gua kan masuk jadi gua masuk SMA itu dibiayain sama salah satu guru yang kenal sama bokap gua. Anjir baik banget. Iya. Dibiayain tuh. Iya, karena bokap gua waktu itu kan menjelang sakit apa kalau nggak salah. Jadi gua dibiayain sama dia. Gua mau ngerokok kan nggak enak. Masa udah dibiayain gua ngerokok gitu. Nah, kelas 3 menjelang UN udah tuh. Toh gua kalau dimarahin juga udah mau lulus gitu. Lu ngerokok karena stres saat itu mau UN. Iya. Teman gua biasa mau nggak ler gitu. Lu temennya Bang Joy ngapain sini gua bilang. Temen gua kan udah lulus sama Ler. Ngapain dia nongol di sekolah lu? Emang dia agen Bang. Emang agen. Warung Madura dia kayaknya ya. Nah gue tawarin juga mau nggak ler rokok katanya. Terus gue ngerokok waktu itu. Oh mantep nih. Nah lama-lama keterusan sampai gue kuliah. Nah kuliah baru nyokap gue tahu. Tapi kan gue udah nyari duit. Jadi gue dimarahinnya lebih santai. Dimana lebih santai itu gimana sih? Dinasehatin. Pokoknya mama nggak mau tahu urusan kamu. Kalau sehat jangan datang ke mama gitu. Kalau sehat? Kalau sakit jangan datang ke mama. Iya. Ternyata lu sehat terus. Sehat terus. Dan ngerokok terus. Ngerokok terus. Tapi gue menghargai Bang. Gue ngerokok nggak di rumah. Di luar. Baru gue kerja stand up tuh baru gue berani. Baru berani di rumah? Oh gila, gue mah udah dari... Iya, gue pas ngajar marching band sih. Ngerokok di rumah lu? Udah ngerokok di rumah kan udah cari duit. Oh. Udah cari duit sendiri. Belinya di warung. Warung nyokap beli. Bukan beli itu mah ya? Beli tapi tetap. Beli. Kalau kerja ya gue tetap tahu diri.
Itu momen gue pertama ngerokok. Nah, nyolong gue Bang Joy. Itu kapan? Ini di SMP. Nyolong duit. Bukan nyolong duit gue, pager. Duit. Pager. Ntar lah. Kalaupun mau nyolong benda, Iya. kenapa pager? Nih gue ceritain. Gue ada banyak versi. Ada nyolong pager, nyolong duit, ada. Nyolong SPP ada. Sampai nyolong Orson gue ada. Orson air. Kan? Orson, sirup yang itu. Sirup yang rasa saparilla itu. Saparilla, iya. Tuh gue ceritain. Ini yang nyolong pagar dulu. Nyolong pagar Itu nyolong pager pertama tuh. pertama nih. Malah bukan duit ya? Bukan duit. Barang curian lu pertama Barang ya? curian gua. Pager. Gua di masa itu, gue punya band Bang Joy. Oh. Teman-teman gue punya band. Tapi kita kan proletar ya. Iya. Nggak punya duit nih. Punya duit. Tambah sahaya nih kita. Tambah nih. sahaya yang wajib dimerdekakan. Iya. Lagu kita punya. Lagu punya. Skill kita bisa. Tapi alat-alat terbatas. Oh, alat terbatas. Otomatis kalau mau latihan band harus di tempat studio. Ya. Untuk ke studio sewa. Harga per jamnya waktu itu 35.000. Oh, udah mahal tuh. Iya. Nah, di zaman itu 35.000 kan mahal. Gimana caranya kita bisa tetap meluangkan karya tapi nyewa studio bisa gitu. Nah, adalah salah satu teman gue yang menginisiasi gimana kalau kita jual besi ke tukang loak. Jual Tahu kan besi, lu ke tukang tahu. timbangan? Nah, habis itu kita bagi-bagi tugas. Lu cari rumah mana yang kosong. Ya. Komplek gua. Oke. Rumah mana yang kosong? Kosong tuh bukan berarti keluarganya kerja pulang malam, bukan. Tapi tidak dihuni, Tinggal puing aja pokoknya. tinggal puing. Nggak puing juga. Rumah kosong aja gitu. Kosong, terbengkalai. Gitu. Terbengkalai. Masuk gua. YouTuber lain kan masuk untuk nyari konten. Aku nyari besi. Nyari besi. Nyari besi. Buat di kilo. Buat di kilo. Dapet. Diangkat. Ai. Set, disembunyiin dulu di sebuah tempat. Takutnya kan kalau ada RT atau tetangga lihat, itu pagar itu mau dikemanain gitu. Nah, gue sembunyiin dulu. Sembunyiin dulu. Gitu. Itu Di salah komplek satu lu? rumah. Komplek gua. Ya Allah, kalau ketahuan kan orang kampung itu yang tahu. Makanya. Gue juga mikir mungkin orang yang lihat kok pagar si itu beda ya. Beda ya. Iya. Gitu. Akhirnya dipanggil lah tukang rongsoknya, mau nggak pagar? Gue mau nimbang ini pagar. Ditimbang uang pagar. Laku waktu itu 50.000. Kembalian. Kembalian Lebih 15. Ya? Nah 15 itu buat jajan sama beli rokok. Jadi 35 dipakai ngelatihan, 15 lagi dipakai buat makanan nih. Cuman memang dasar kalau duit haram itu tidak membuahkan hasil positif. Tidak berkah. Tidak berkah. Pas gue studio nyawa ini senar putus, stick patah. Steak patah goceng. Stick patah. Goceng kan gantiin. 15 waktu itu Bang. Oh iya, zaman lu. Oh Zaman iya. gua 15. Oke. Stick patah, senar putus. Senar berapa? Senar 1 bass. Mahal. Mahal bass. Deng deng deng. Buk. Kalau cuman main pakai jari nggak putus. Iya, pakai pick. Pakai pick apa pakai gigi, Bang? Pakai pick gigi. Ada bunyinya ya. Putus, iya. Biasa. Berapa ler itu senar bass? Senar bass mahal banget, Bang. Ada kali 30.000 sendiri itu. Karena kan tebel ya. Gila, band lu main apaan, ler? Senar bass tuh gue nggak pernah punya temen musisi yang mutusin senar bass live. Ih, lu nggak tahu lagu-lagu yang kita mainin. Oh, underground. Beca Tiguling. Beca Tiguling, Beca Tiguling. Oh, Pang. Pang. Itu lagu ciptaan lu, Ren? Hah? Lagu Bukan kita. tuh lagu Beca Tiguling, mesin tempur. Mesin tempur. Iya. Oke. Apa hard rock? Apa sih itu? Apa? Pokoknya metal aja. Ya? Metal ya? itu. Oh, beca tiguling. Beca Iya. tiguling. Iya. Aduh, senar bass tikusut. Tikusut. Langsung. Iya. Patah, cetak. Mati Udah kata gua, ini pagar siapa lagi? Bener Bang gua. Biasa. Kalau mau habis kan durasi main kita di studio, biasanya abangnya lewat di kaca. Iya. Satu lagu lagi, gitu. Biasanya kita medley itu biar lama kan. Di medley. Biar lama. Habis dari situ Bang, udah beres nih.
Si abangnya masuk, kita keluar, makasih ya, lari. Wow, lu lari. Nggak tanggung jawab Nggak tuh. tanggung jawab, Bang. Parah itu. Terus Udah, abis itu kita nggak pernah latihan di situ. latihan di situ lagi. Tuh, nyaman. Studionya masih ada nggak? Masih ada dulu, namanya Chameleon. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Oke, gila. Pantesan dulu banyak studio ya di Bogor, angkatan lu tuh paling banyak. Banyak gua. Studio, tapi banyak rumah nggak ada pagernya. Gue ngeliat gitu, pantesan. Gue pikir Indonesia aman nih gitu. Orang nggak pakai pagar nih rumahnya. Iya. Ternyata anak-anak lu nih. Iya, itu. Itu Bang, momen gue dimarahin. Tapi nyokap gue nggak tahu. Itu nyolong. Karena kan hasilnya nggak ada. Hasilnya buat ngeband. Oh iya benar. Gitu. Nyolong pagar. Nyolong pagar. Mana lagi? Duit. Karena gue dibiayain waktu SMA sama salah satu guru yang kenal bokap gue, nggak mungkin gue meres dia. Culangung gue. Nggak tahu diri. Akhirnya gue akalin duit LKS. Ke nyokap. Bilangnya 75. Harusnya 75. Gue bilangnya 150. Uniko. Usaha nipu kolot. Iya. 75 LKS. Ya. Lu bilang 150. Lu ambil berarti 80. Iya. 80. Iya, 75 dong. 75. Percaya nyokap. Percaya. Demi pendidikan nih, ya udah deh. Pendidikan ya udahlah gitu. Karena kan nyokap gua ada gambaran setidaknya biaya sekolah kan ditanggung si bu guru itu. Masa gua ngeluarin duit buat LKS aja nggak mampu gitu. Lu ngapain harus nipu nyokap? Nipu siapa lagi, Bang? Bukan alternatif nipu, Bang. Bukan. Maksud gua, kenapa lu setega itu? Karena gua nggak ada duit waktu itu. Buat apa uangnya? Biasa. Dulu gua suka motor. Kan gua dibeliin motor dulu tuh. Honda Vario 125 warna biru. Warna biru. Zaman itu teman-teman gua pada ganti pelek, Bang. Pelek kaleng. Yang pada kecil-kecil, tau nggak lo? Jari-jari. Yang berisik ya? Itu mah knalpot. Oh, knalpot, sorry, pelek kalang jari-jari. Iya, jari-jari. Oke. Terus di krum. Di krum. Anjir. Standarnya di krum, behalnya di krum. Monel-monelnya iseng-iseng tailuk gitu, Bang. Iya, sampai gigi kalau nggak salah. Iya, di krum. Sampai gigi ya. Anjir, tapi itu norak menurut gue, Ler. Menurut gue ya. Dulu kan nggak norak dulu mah. Karena populasinya banyak yang gitu. Emang 75.000 tuh cukup? Cukup dulu. Nah, di Johar, di Cimanggu, Johar tuh ada tempat krum. Cimanggu nih, Taman Cimanggu tahu gua. Johar, ada di kiri ya? Ada di kiri. Kalau mau keluar jalan? Iya, betul. Oh, Itu. Abang-abangannya giginya memang mengkilap sih. Krum ya? Krum. Keren. 75, standar 1. Standar 2, 150 sampai 200. Gimana sih standar 1? Kan motor ada standar 1, ada standar 2. Oke, ya paham gua. Itu, yang gua krum standar 1, Oke. 75. Dari situ gua Lu ngekrum tuh motor? krum motor. Gaya lah berarti. Gaya. Disalutin dong? Salutin. Oke. Cakep juga ya gitu. Tapi kan ketahuan begitu pulang. Sama Kok siapa? sama nyokap lu. Ketahuan apa? Motor lu kok jadi kayak gini, Ler? Iya. Ditanya nggak? Teman punya bengkel. Biasa gua Bang Jo. Udah kerja sama. Udah kerja sama aman. Wah, brengsek benar. Kacau Bang Joy. Nyokap lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Bokap nggak tahu ya? Lagi-lagi nyokap nggak tahu. Oh gila, dosa lu, Ler. Dosa gua banyak nih. Pagar, motor, duit ya? Duit. Orson. Lagi main bola di rumah. Sama bocah-bocah yang tadi tuh yang mutusin senar. Main bola di lapangan, aus Bang Joy. Nice. Nggak ada air dong kita. Orang kita bukan klub. Ya enggak? Main di kampung ya pokoknya? Main di kampung. Pulang, menyusuri rumah-rumah, ada warung. Tapi nggak ada penjaganya. Menjelang maghrib nih, 5:30. 5:30? Iya, ada orson-orson, botol-botol sirup yang kayak Fanta gitu, ya. dipajang di depan. Nah, itu di warung warteg apa warung Enggak, biasa? warung rumah. Itu satu komplek? Satu komplek. Gitu. Terus? Tapi di ujung kompleknya. Di dekat ujung. lapangan. Oke. Udah tuh, temen gue iseng. Sikat katanya gitu. Oke. Jangan katanya. Kata lu? Kata gue jangan. Terus dia balik lagi mundur. Nggak ada yang jaga. Kata gue lagi sholat. Gila lu. Iya kata gue lagi sholat kali itu. Jangan gue bilang.
Gila. Temen gua ngambil Orson mindik-mindik Bang Joy supaya nggak kelihatan palanya Mukanya. siapa. Iya, ngambil Orson mindik-mindik, diambil lari. Nah, adalah temen gua udah lari, ternyata yang punya rumah keluar suaminya nih. Suaminya, woi teriak, udah tahu ketahuan, Orsonnya ditaruh, terus kita lari. Padahal bawa aja ya. Iya, jadi kita Orson nggak dapet, Nama jelek. lari itu Bang Joy. Dikejar, Rame dong. rame, mencar, jebret. Mencar. Gua udah penyamaran gua, ada bocah main kelereng, gua ikutan jongkok. Nah, umur lu berapa waktu itu? 13, 14. Ada yang aneh dong dari kelompok itu. Itu betul, jomplang. Bocah-bocah, Bocah-bocah. remaja. Iya, Ketahuan dong. ketahuan gua. Bek. Ditarik gua. Mana temen kamu? Mati lu. Untung mana temen kamu? Oke. Dia tahu bukan gue yang nyolong. Ternyata usut punya usut Bang Joy. Oke. Dia ada CCTV. Wow, rumahnya. Anjir. Dia tahu yang nyolong bukan lu ya? Bukan gua. Jadi dia angkat gua, mana temen kamu? Mana temen kamu? Ya selayaknya itu sono, gua bilang, gua cepuin. Lu cepuin. Samperin, antar saya ke rumahnya. Udah. Mati. Gimana tuh? Nyamper ke rumah temen gua, emaknya nangis-nangis. Ini anak kamu udah nyolong ini di warung segala macam. Tunggu pulang. Kita tungguin tuh Bang Joy, nggak pulang-pulang temen gua. Sampai 6:30 maghrib. Begitu pulang, nah itu dia orangnya mau lari, kita kejar juga. Sini lu. Lu ikut ngejar. Ikut kejar. Padahal lu yang nyepuin. Padahal gue yang nyepuin. Lu ikut lari. Gue ikut lari. Bahkan lu ikut nampol. Iya, terus sini lu aja sini. Udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apain gue bilang. Oh gitu. iya. Baru diceramahin sama yang punyanya. Udah dia disiksa sama mamanya. Malu-maluin kamu. Iya. Udah. Gua adalah produk parenting POC Bang Joy. Iya, parenting POC. Iya, jadi gua udah lumrah. Tapi lu tidak dipukul kan sama nyokap lu? Enggak. Sama sekali nggak pernah ya? Enggak. Oh. Cuman gue dianggap sebagai hal negatif. Jangan main sama dia tuh. Oke. Udah kena coreng nama baik gue. Oh. Itu Wajar menurut lu, Ren? Kenapa? wajar apa? Orang tua itu mukul temen lu? Wajar menurut gue. Oh anjir. Wajar. Dia udah ngambil hak orang lain Manju. Iya. Tapi yang dia nggak wajar adalah dia mukulnya depan orang. Si nyokapnya ya? Iya. Jadi kesannya kan kayak ibunya parah banget ya gitu. Padahal kan di dalam nggak ada yang tahu. Cuman suara doang. Aduh. Paling babak belur doang taunya ya? Iya. Babak belur doang besoknya tuh. Oh iya. Banyak gua kenakalan remaja. Gua dipukul pernah sama guru. Ya. Sama bokap pernah. Cuman begitu gue ngajar marching band, gue sama sekali nggak pernah mukul siswa gue. Mukul alat kering. Gue lebih ke banting. Gimana sih gitu, lebih ke banting. Prinsip gue satu. Kalau si murid kita marahin, kita nasihatin, atau apapun tindakan kita, dia harusnya benci ke kesalahan dia. Kalau dia sampai benci ke kita, ada yang salah sama kita. Iya, benar. Menurut gua kayak gitu. Benar. Gila sih. Gue sempat waktu itu mau mukul lah. Gara-gara Gue ngajar SMP 1. Aman. SMP 1 Bogor, anaknya pinter-pinter. Terdidik. Gue pernah ngajar di sebuah SD deket terminal. Gue udah cerita belum nih? Belum ya? belum. SD deket terminal. SD loh. Terus Ada anak cowok lari-larian. Kejar-kejaran sama cewek. terus Teriak-teriak si cowoknya. Pak Jui. Kenapa? Itu si Rani. Kenapa si Rani? Gede. Mau lu apain tuh? anjir, itu usia berapa Bang Joy? Kelas SD. 6 SD. Dia ngapain ngejar? Gue nggak kan paling Iseng ya? gini lah. Body shaming tuh paling dasar hitam, dasar gendut. Terus Gue ngebayain si Raninya juga bingung kan. Si Rani nangis kan. Iya. Kan nggak mungkin. Iya, Bapak tahu. Gede kan nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. lu tenangin kan? Gue tenangin, gue nggak nenangin, bingung gue nenanginnya gimana. Terus? Tapi si anak pengen gue gampar, tapi wah
Makanya kenapa banyak murid yang digampar tuh karena mungkin gurunya juga wah langsung gitu kan. Jiwa pengen gampar ada, cuman gue sadar wah nggak bisa sih kalau gampar sih. Tuh. Akhirnya gue bilang, gue nasihatin, kamu nggak boleh kayak gitu. Gue lempar lagi. Punya kakak nggak? Punya. Cewek nggak? Cewek. Cowok. Tadi aku kalau kakak kamu digituin, kamu terima nggak gitu? Jadi biar dia mikir. Kalau nggak mikir nyokap, ibu kamu digituin terima nggak? Enggak. Sama preman yang di sana itu terima nggak? Sama aja. Dia pun cewek. Suatu saat dia jadi ibu, dia perempuan. Baru luluh tuh dia. Enggak. Tetap lari dia. Si Lani der. SD dekat terminal di Jakarta ada. Oh. Sensor ya. Oke. SD itu, bayang nggak lu? Iya. Temennya lagi duduk, lagi baca partitur, lagi nulis, lagi nama-namain not gitu. Lagi tenang, itu orang paling pintar, lagi duduk. Sama si yang ini, yang Badung, yang si ngeledekin si Rani. Dia jalan ke belakang. Lu tahu ngapain dia? Ngapain bang? Punggung temennya dipilok. Padahal belum lulus. Dia dapat pilok dari mana? Itu dia, kakaknya katanya. Udah lulus mungkin. Atau ya akses benda-benda seperti itu mereka punya. Sangat lumrah sih ya. Sangat lumrah. Tapi lu kebayang nggak lu ada murid lu yang dipilok punggungnya? Gila sih. Nangis dia. Sampai rambut. Sampai rambut. Anjir. Terus Gitu. bagaimana lu menyikapi itu Bang Cuy? Enggak, hawa pengen gampar Ada. Tapi lu nggak bisa. Nggak bisa ngebales pilok, nggak bisa. Bukan hal yang lebih baik. Iya benar. Kamu nggak usah ikut besok kelas saya. Padahal itu pemain jago ya. Si anak itu. Nah, akhirnya gini, gue nggak tahu ya, gue karena di lapangan aja sih. Anak ini nggak bisa dikerasin. Nah, gue waktu itu pertemuan selanjutnya minggu depan, gue nggak ngajar marching band, tapi gue main games-gamean. Permainan. Tebak-tebakan. Not. Bukan. Enggak, ibu kota negara malah. Oke. Yang menang, bapak kasih gope. Oke, cerdas cermat nih. Tapi si anak ini nggak diajakin. Oh, karena biar dia terasingkan sama gua, bukan sama teman-temannya. Oke. Gitu. Tapi kalau dia pengen ikutan nggak apa-apa. Saya Indonesia, Jakarta, gope. Set, dapat. Terus Dapat misalnya Inggris, London, oke. Kenapa coba? Pancingannya hadiah. Karena kalau dia berbuat baik gitu. Sama kayak pemerintah ngasih bansos. Belum ada otaknya mereka. Di otak mereka sesuatu yang gratis. Gue suka. Nah si anak yang ini, yang Badung, yang Milok, yang ngeledekin ikutan melipir. Terus dia mencoba jawab. Benar semua. Anjir, pinter. Berarti letaknya nih bukan di kecerdasan. Bukan gara-gara dia Badung itu adalah satu paket sama bodoh, bukan. Enggak. Gue cuma mencoba bikin sesuatu yang menarik. Oke. Ada kali tuh 50.000 keluar buat dia semua. Padahal lu udah berusaha ngasih soal yang susah ya? Ngasih soal yang susah, tapi setidaknya si Pak Jui baik karena ngasih duit. Itunya dulu. Oke. Gue bilang di jangan sering-sering kayak gini. Bapak cuman pengen biar suasana seru aja. Yang penting kamu nggak apa-apa deh kamu di marching band nggak bagus. Yang penting pelajaran mah jangan lupa. Lain kali hafalin aja, tapi pancingannya jangan duit. Karena bapak udah miskin. Udah habis. Udah habis. Tapi setidaknya kehadiran gua ditunggu. Iya. Pak Jui, ayo latihan marching band, nggak mau kuis lagi. Marching band sekarang. Menurut lo, anak yang tadi Milok itu permasalahannya karena didikan orang tua atau karena lingkungan, Bang? Macem-macem lah, kayak gitu mah. Bisa kombinasi, bisa lingkungan. Ada yang di rumahnya baik, di sekolah, di rumahnya diem, di sekolahnya caper, ada. Kebalikan juga ada. Nah kadang gini Ler, kekerasan di sekolah itu terjadi di sekolah yang miskin. Kebanyakan. Karena itu udah kombinasi. Gurunya
pekerjaan guru, karena pekerjaan gurunya lebih terhormat dibanding pekerjaan orang tua mereka. Jadi guru bisa berani mukul. Gua pukul juga lu nggak bisa apa-apa. Gitu. Dan salahnya udah dipukul, besoknya dicap lagi. Padahal kalau lu punya kesalahan harus selesai hari itu. Gua nggak boleh nandaini orang. Di sini dia ngeledek, tapi kan di sini dia pinter nih, gitu. Harus udah kelar hari itu. Biar apa? Biar nih anak ketika dia salah, bencinya nggak ke gua, tapi ke dirinya sendiri. Apa kecewanya ke dirinya sendiri. Pegangan gua itu sih sebenarnya. Kalau bisa sih, gua sih nggak setuju kalau sampai mukul. Digampar. Nggak. Tendang setuju sih. Berarti main di kaki ya? Main di kaki gua. Nggak, harusnya sih bisa dengan tanpa mukul ya. Tapi lu salah satu murid yang pernah kena gampar? Gua nggak pernah gua. Lu nggak pernah? Digampar pernah. Digampar? Pernah. SD gua kan SD Kismin. Oh iya. Dekat pasar. Oh iya. Lu digampar tuh? Digampar. Lu digampar gimana? Banyak gua mah digampar. Digampar sering nggak? Sering. SD lu SD? Bukan SD gua. SMP SMA gua digampar. Oh, gua SD sih gua digampar. Karena? SD gua SD di bawah garis kemiskinan. Gara-gara apa coba? Apa? Ini lah. Gua kelas 6. Ya. 6A. Kelas sebelah 6B. Pemisah kelas 6A sama 6B itu ada triplek. Sekat. Ada sekat. Jadi bisa goyang gitu. Ada celah kan? Ada celah. Gua ngeliat kan 6B. Gua pikir nggak ada guru. Wah, 6B lagi belajar nih. Nggak ada guru. Gua iseng. Gua teriak tuh di sebuah celah itu. Lu tau iklan Wim Cycle nggak dulu? Heboh. Gua teriak gitu tuh. Heboh. Kok pada diem? Kok sunyi? Iseng aja gua tuh. Sunyi. Mungkin kurang keras. Nggak kedengeran. Nah dulu ada acara ngelaba tuh si Akri. Iya, ngelaba, ayo kita. Bukan lagunya yang gue teriakin, gimmicknya si Akri. Woi sorry woi. Nah begitu gue ngomong woi nah ketika guru sini. Pak Arif namanya. Udah, nggak gue lanjutin. Tapi dia udah denger kan? Iya. Gue duduk rapi, tahu dong muka gue. Masuk ke kelas 6A dari 6B. Pipi yang kiri nih dipegang sama tangan kiri dia. Iya, pipi yang kanan berarti ya. Dipegang ya. Yang kanan gampar. Jadi biar nggak kemana-mana. Lu digampar gini mah biasa aja. Dipegang dulu. Jadi nggak bisa kemana-mana lebih sakit. Lu nyobain. Digampar gini mah cupu. Digampar ditahan dulu tuh kayak mau dielus tuh. Bedak. Waduh itu penganguang. Terus sekolah gua tuh kayak gitu. Respon teman-teman lu? Dia takut, malah gini. Tapi pas guru gua cabut, udah, woi sorry woi. Balik ngeledek. Iseng. Disetrap pernah nggak lu? Gue pernah, gue mah. Lu disetrap gimana? Suruh baris. Siang-siang di lapangan. Berdiri doang gitu. Pokoknya intinya biar satu sekolah tahu dan lu malu aja. Intinya gitu kan. Cupu. Lu gimana Bang Joy? Disetrap tuh nggak berdiri kalau di SD gua. Disuruh jongkok. Terus? Tapi cuma setengah. Demi Allah. Jongkok nih, setengah jongkok. Jadi telapak lu cuma setengah. Belum lagi. Ini lu nih maaf ya, ini lu diselipin pecahan genteng. Demi Allah gua pernah digituin. Sakit tuh? Boleh, gelo itu mah. Gue cabut olahraga waktu itu. Terus? Ya ketahuan gua. Udah distrap di gue gitu. Anjir, lu doang? 2 orang. Berarti 2 pecahan genteng? 4 pecahan genteng, kan kaki gue 2 ler. Oh iya benar. Masing-masing ada 1. Oh iya. Masih ada 1. 4 pecahan genteng, sakit banget. Setelah itu lu jerak Bang? Jerak. Lu nggak akan bolos lagi? Oh nggak akan bolos lagi. Sekali, gue kalau mau bolos, genteng harus gue bersihin dulu. Repot kan, makanya gue nggak bolos. Supaya bingung ganjal pakai apa? Iya. Bener. Gue pakai paku payung. Nancep.
Itu dulu. Emang sekejam itu. Iya, Kenapa? Karena SD gue SD Kismin. Oh. Dekat Pasar Anyar tuh. Iya. Pekerjaan orang tuanya tidak setinggi gurunya. Gurunya. Jadi guru berhak menindas. Berhak menindas. Karena lu nggak berani apa-apa. Oke. Adalah lu kalau lu digampar standar-standar aja. Standar gua digampar. Gara-gara nyeletuk juga sama. SMA. Dari SMP dulu. SMP lu SMP mana? Adalah salah satu. Adalah SMP. pokoknya. Iya. Negeri? Oh swasta. Oh pantes. Swasta. Bukan RP kan? Bukan lah. Bang. Oh. RP kan khusus ini non muslim. Islam juga boleh, Muslim juga boleh. Oh dulu zaman gua nggak ada swasta. Tapi swastanya swasta kaya, swasta bawah? Sebenarnya kalau dilihat dari muridnya kaya-kaya. Kelakuannya yang miskin-miskin. Kelakuannya. Oh. Gua doang sih kelakuan gua sih. Tapi kok berani ya gurunya kalau muridnya Kacau bang. emang sebandel itu ya? Emang iya emang sebandel itu sama kesabaran gurunya setipis tisu. Gampang tersulut emosi. Yes. Emang lu ngapain? Nyeletuk. Nyeletuknya gimana? Kan gua sekolah di sekolah Islam. SMP tuh. Jadi sanawiyah. Kan ada kalau sekolah sanawiyah kan selalu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kecuali maghrib dan isya kan. Jadi zuhur sholat, asar sholat berjamaah. Gua main keran hudu sholat asar. Nah karena itu ada yang bermukim juga, maksudnya ada santri yang tinggal di situ. Ada yang mondok, ada yang enggak ya? Ada yang mondok, ada yang pulang. Ada yang pulang. Karena rumahnya dekat kan. Nah Gua tahu deh. pulang. Mana? Tahu gua. Iya. Lanjut. Habis itu gua hudu, asar nih. Namanya orang mondok kan kadang-kadang sempak suka taruh di atas ini kamar mandi. Karena itu kamar mandi banyak banget bang. Kamar mandi banyak. Khusus mukim, khusus yang mondok. Jadi sempak, sikat gigi, gayung suka ada di atas. Nah teman gua ngiseng ngambil tuh sempak dilempar ke teman gua lagi hudu. Terus lempar lagi karena hudu itu licin, keramik. Teman gue menghindar, jatuh kepalanya benjol. Berdarah ngocor. Dibawa tuh, digotong, udah disumpel-sumpel, ngocor terus dibawa ke UKS. Disumpel biar nggak ketahuan ya? Disumpel biar darahnya nggak keluar. Oke. Dibawa ke UKS. Ada guru piket namanya tuh. Semacam guru piket gitu Bang Joy. Apa kaget ngeliat temen gue benjol darahnya ngocor, nyuruh gue coba cari alkohol. Gua keluar, balik lagi nggak ada alkohol, adanya Al-Ikhlas. Ngaji dong. Langsung iya. Ngaji lah. Iya. Qul huwallahu ahad. Iya. Allahu samad. Darahnya berhenti. Enggak, maksudnya alkohol nggak ada adanya Al-Ikhlas gitu. Oh, lu nyeletuk gitu. Mungkin dia pikir situasi lagi urgent. Genting. Lu bercanda. Udah habis gue di digampar, jedar. Itu. Lu padahal nyeletuk ayat loh. Iya. Dimana artinya tuh bagus. Digampar. Karena saatnya nggak tepat. Iya, dan teman-teman gue pada ketawa. Wah, gila. Tuh. Oh jadi Beler yang suka wordplay itu dari dulu ya? Bang, gua salah urat, salah paham. Alkohol, Al-Ikhlas dari dulu. Oh. SMA juga gitu, repetisi juga. Cuma sama guru bahasa Inggris gue dipukul. Karena nyeletuk. Plesetan juga. Iya. Gimana? Dari awal nih ya, dari bahasa Indonesia tuh kan ada istilah majas dulu. Ada kiasan namanya. Kiasan bahasa Indonesia. Oke. Meja hijau artinya persidangan. Asik. Itu kan? Iya betul. Iya kan? Kuda hitam artinya orang yang diremehkan tiba-tiba bagus gitu. Nah kalau kuda lumping Pak. Wow, ketawa semua. Jokesnya bagus. Nasib lu yang jelek. Iya. Nah di guru bahasa Indonesia untungnya menyenangkan. Gurunya ketawa,
ngasih tahu gua doang. Jangan dulu bercanda, ini ibu lagi ngejelasin. Oke. Oh, menurut gua resiko gua nyeletuk cuma gini doang. Ternyata beda guru, beda treatment. Oke, guru yang tadi mah kebetulan baik. Baik. Nah, yang ini Ler, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Cowok gurunya nih. Cowok. Ada soal istilah titik-titik. Once upon a time gitu. Pada suatu waktu. Iya, titik-titik. Nah, ada soal once upon titik-titik. Gue bilang once upon undian. Lagi. Plesetan lagi. Alhasil lu diapain Ler? Gua maju sama teman gua, namanya Asep Supriyatna. Dipanggilnya Cepot. Teman gua nih Bang Joy. Cepot nyeletuk, gua nyeletuk ketawa. Cepot nyeletuk, gua nyeletuk ketawa. Combo. Tag team. Modal. Lama-lama guru itu geram. Guru bahasa Inggris geram. Lalu Manggil gua, Dani coba maju ke depan. mantap. Gua pikir sedang ngajarin soal, gue cengenges-cengenges aja. Begitu nyampe depan kelas langsung, wah, gue mau terbalik itu Bang. Teman-teman gue yang tadinya ketawa aja, gitu. Udah. Partner bandel lu. Gua. Yang digampar itu lu. Gua Dani maju, ceprak. Tawa. Asep maju. Anjing. Dia udah tahu mau digampar Bang Joy. Jadi dia udah ancam aja. Dikuat-kuatin Ler. Kuda-kudanya dikuatin. Jadi nggak semuter gua. Oke. Jadi kenceng jebak. Lebih sakit Ler. Itu doang, lebih sakit. Lebih ya? sakit. Dia tahan. Mendingan muter karena ketahan. Baru habis itu gue tahu gitu. Oh, ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita dia. Oh, dia ngomong begitu. Iya. Menurut lu, kenapa sih lu terdorong untuk melakukan hal itu? Itu kan merusak ketertiban umum. Karena menurut gua Bang, belajar itu esensinya bukan serius tapi bercanda. Makanya guru itu ngegampar biar lu serius. Bener, iya. Wah gila ya, gampar. Nih Ler, orang kalau lucu biasanya selamat Ler. Ya. Berarti jokes lu ketawa pecah, cuman mengganggu. Ada satu orang yang nggak terima sama jokes lu. Iya, betul. Kebetulan itu yang berkuasa. Iya, betul. Nah ini juga cerita dari kakak kelas lu, Ari Jelangua. Ari Jelangwan, gitaris gua. Bukan dia ya, lu SMA di MAN 1 kan? Ya, madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Nah, ini sama. Dan memang anak-anak MAN 1 tuh bercandanya plesetan lah. Cuman gak sampai digampar. Oke. Temen gue si Pesek tau, dia punya temen juga sebangku, namanya Cipoy. Drummer dia, drummer. Dua-duanya pelawak memang. Oke. Waktu itu guru agama nyuruh bikin dialog dalam bahasa Arab. Per meja, sepasang-sepasang gitu pokoknya. Yang normal kan gini. Kaifahalukum. Kaifahaluk gitu. Alhamdulillah bigoiri afiyati gitu, yang bener gitu. Si Pesek sama si Cipoy. Pesek, Cipoy maju. Dialog dia berdua. Kaifahalukum. Alhamdulillah Hirobil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Terus gurunya nan ketawa. Dan sampai walabdolin amin gak di stop. Udah cerita di Pesek gitu. Dia bercanda, tapi gurunya mungkin nerima di situ. Iya. Satu kelas jadi fun. Tapi nggak digampar. Nggak digampar, ditungguin. Sampai walabdolin sama gurunya. Anjir. Sambil beda guru beda treatment. Itu. Gila. Gak nyangka emang MAN 1 jokesnya plesetan Ler ya. Plesetan. Dan gue termasuk murid yang bikin nangis banyak guru Bang sebenarnya. Anjing. Gue gampar satu. Ada gue dulu guru bahasa Arab. Namanya Bu Siti dulu. Baik banget pakai kacamata. Nah waktu itu ada turnamen futsal antara MAN 1 versus MAN 2 Kota Bogor. Itu kan rival. Gue mau teman-teman futsal gue pada berangkat sono karena main di kandang dia. Gue kan mau ikut bukan pemain Bang. Akhirnya gimana gue mikir caranya supaya untuk keluar ke MAN 2 di sela-sela jadwal pelajaran, jam pelajaran. Gue ngebohongin gue, nipu gue. Nipu siapa? Nipu si Bu Siti itu. Anjir. Gue ngambil kunci motor. Bu, permisi, boleh nggak saya
izin pulang dulu. Mau ngapain kamu Dani pulang? Ini Bu, kunci rumah ibu saya ngegantung di kunci motor saya, jadi dia nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Terus gimana katanya? Iya saya mau nganterin doang, terus saya balik lagi, boleh? Dibolehin sama Ibu Siti. Sama Bu Siti. Baik Bu Siti. Baik Bu Siti. Wah. Berangkat ke Mandua. Rival, mainkan skandung. Siapa yang sudung Oh iya iya. Oh ada yel-yel. Iya, Mas Satu versus Mandua. Mandua kalah Bang. Mandua kalah. Mandua kalah di kandang sendiri. Terjadi ricuh, tawuran. Wah. Tapi kayaknya angkatan lu emang jago-jago deh. Tawuran. Beler tuh striker dulu, penyerang, jago lah. Back gua. Oh back. Lah, lu gocek-gocek itu jago. Hah? Lu aja back ya? Iya, gua aja back. Gila. Gimana kiper lu? Gimana penyerang dong? Gimana penyerang? Nah terus? Ricuh. Oke. Berantem. Sampai disatronin sama polisi. Sama polisi? Udah. Kabar Man 1 versus Man 2 tawuran nyampe ke Man 1. Oke. Gua pulang di sidang semua yang ikutan tawuran. Bu Siti ngeliat gua. Terus dia nungguin gua di sidang. Dia ngomong, "Ibu nggak nyangka." Dia sedih lu udah bohongin dia. Ibu pikir kamu bener. Aduh. Maaf ya Bu. Lu nangis? Enggak. Gila lu. Gua menyesal banget itu. Yang izinin lu adalah seorang ibu, Ler. Iya. Dia apa hatinya tuh lulu Iya. karena Beler begini demi ibu. Iya. Nggak tahu namanya ulin bola. Tawuran. Betul 5 tawuran. Nangis dia. Itu Bang. Menurut gue itu. Gelo, nangis ya? Nangis. Oke. Kita tuh berada di zaman dimana guru tuh hampir nggak ada wibawanya depan murid. Kita berani ngecengin, kita berani sekarang. Beda sama fenomena sekarang. Guru ngegampar dikit, laporin, dituntut. Iya, iya. Guru nyiksa dikit. Dulu mah enggak ya, Dulu digampar enggak. udah kita diem. Karena kita tahu kita salah. Hmm. Iya nggak? Iya kan? Kalau misalkan gua sama Bu Siti digampar nih, gua terima. Gua nggak akan lapor ke nyokap gua digampar. Karena memang itu salah gua, udah nipu, udah bohong. Nah sekarang fenomenanya, tiap ada murid yang bandel dikit, ngelanggar aturan dikit, main tangan oleh gurunya dituntut. Gurunya didesak. Oke. Kayak yang kasus kemarin di Iya. di mana tuh? Banten. Di Banten. Yang di Banten ya? Iya, Serang Banten. Itu Lupa gua. ketahuan ngerokok sama kepala sekolah digampar, padahal kepala sekolahnya perempuan loh. Wih. Digampar. Ngadu ke sosmed rame. Orang tuanya bilang, anak saya nggak pernah saya gampar. Gitu. Rame, viral, akhirnya anak-anak ini pada nuntut untuk Capsek ini segera dilengsarkan. Menurut lo berlebihan nggak tuh Bang Juy? Ngerokok tuh dia. Kalau tergantung. Kalau gue jadi guru ngerokok di luar enggak gua. Tapi kalau di dalam gerbang brengsek sih. Iya. Ngelayet apa tengil. Udah tengil. Tidak mematuhi. Gue yang gue bingung satu sekolah bisa kompak. Berarti kan bela yang salah kan? Bener. Dulu kalau ada teman digampar, yang lain ya diem. Iya, betul. Wajar digampar Pak, emang dia masalah. Betul. Nah, tapi kita nggak tahu Ler. Iya. Mungkin biasanya gini nih, kepala sekolahnya nggak asik kali, bisa jadi tuh. Mungkin. Tapi kan kita nggak bisa ini ya. Atau galak. Yang gua nggak suka dari kasus itu ditunggangi sama pejabat. Betul. Pejabatnya malah ngundang makan malam. Siapa sih, gubernur ya? Apa siapa sih? Bukan gubernur. Siapa sih itu? Bupati. Ngapain coba itu? Gila, udah ngerokok, dikasih spotlight, gue mending ngerokok gue. Iya. Iya. Maksud gue jadi kayak mental lemah gitu. Ya kalau kita berbicara digampar ya Bang Juy. Digampar sama seorang perempuan. Iya nggak sih? Iya. Beda nih sama guru bahasa Inggris gua. Man to man nih. Cowok. Sakit. Sempet ada dendam. Ada dendam loh? Ada. Tapi setelah lihat si Asep ditampar, enggak. Fair, bagus. Fair. Karena gue digampar, dia digampar. Kecuali gue doang yang digampar. Oke. Berarti memang kita berdua salah. Nah, anak-anak yang di Serang itu,
akhirnya kan berbondong-bondong untuk ngeboikot si ibu ini, dilengserin katanya. Akhirnya kan perusahaan-perusahaan ngelihat ini SMA apa permasalahan nih. Saya nggak mau nih anak-anak ini kerja di kantor saya. Kelar udah tuh. Kalau udah gitu, Kelar. Yang pusing siapa? HRD-nya. Karena harus nginget mukanya. Jangan sampai ditukar. Takutnya alumni. Tahun 2001. Ini kamu sekolah udah blacklist, tapi sih 2001. Bang. Emang iya ya? susah ya. Mana mukanya juga bisa berubah. Gitu. Iya. Itu Bang Joy, faktor. Menurut gua ya, kenakalan remaja di era digital, di era modern ini tidak lepas dari peran orang tua di belakangnya. Tidak lepas dari peran orang tua. Iya, orang tuh banyak menampik itu Bang. Soalnya di sekolah, ini dihukum di sekolah. Enggak, ada peran orang tua. Yang paling gua sebel tuh kayak, lu bayangin dong kalau ibunya sama bapaknya kerja, cari nafkah, nggak sempat ngurus anak. Ya wajar nggak anaknya begitu? Ya berarti kan melalaikan. Itu pembiaran. Gitu. Lu kalau digampar setuju kalau lu? Dulu kan waktu kasus KDM gue diserang. Oh iya. Gara-gara gue nggak setuju dibawa ke barak. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang main game online lupa waktu dibawa ke barak. Anak-anak yang tawuran. Ridwan setuju tuh. Ridwan setuju adanya kekerasan. Tapi kan alasan gue jelas. Anak yang tawuran penyebabnya bukan karena nggak disiplin. Dia kan dimasukin ke barak untuk didisiplinkan kan yang tawuran. Menurut gua orang tawuran bukan karena nggak disiplin. Karena kan kalau tawuran janjian sekarang. Tawuran jam 3 sama sekolah A, setengah 2 udah datang. Kurang disiplin apa menurut lu? Setengah jam sebelum acara ya? Iya. Ngasah cerulit dulu. Iya, callingan jam 3 tuh. Iya. Setengah 2 udah datang. Iya. Jadi disiplin. Tapi tawuran. Iya. Buat tawuran. Iya. Nah, jadi menurut gua ada benernya juga, tapi kita harus garis bawahi dulu kekerasannya sampai mana nih. Oke. Kalau gua nggak tahu ya, gua nggak bisa jawab. Gua pernah ngajar, gua pernah sekolah di sekolah bagus, gua pernah ngajar di sekolah yang kurang, yang bagus juga pernah. Gua lebih ke ini sih. Yang menyebabkan hal itu terjadi karena adanya perbedaan tingkat ekonomi. Ernest pernah nge-tweet waktu itu. Nge-tweet apa Instagram. Kalau anak gue diginiin, apa dijewer atau apa gitu. Gue ngamuk-ngamuk intinya gitu aja. Ya anak lu mah nggak mungkin gitu kali. Ya. Sky Snow. Namanya udah Sky Snow. Namanya udah Sky. Nama lu Tira Solana. Tira Solana. Nama lu? Cucun. Ada dulu cucu namanya ada gua. Di SMA ada. Juple. Iya. Udah pakai nama samaran. Iya. Black. Iya. Uho. Kimpoy. Oweng. Abel gitu. Pasti ada tuh. Udah. Karena yang begitu tuh memang kalau nggak digampar tuh untuk menertibkan dulu sih. Betul. Di awal. Cuman yang nggak gue setuju kalau berlebihan. Lu mau gimana Ler kalau chaosnya udah chaos banget. Harus ada sesuatu yang digebrak buat tenang dulu. Betul. Tapi kan nggak mungkin berlaku di sekolah Bogor Raya. Nggak mungkin. Ya, atau di TK Cilukba ya. Nggak mungkin kan. Di SD bagus nggak mungkin. Memang serusuh itu Ler. Gue nggak pernah mukul, tapi memang gebrak meja gue pernah. Biar fokus dulu. Nah, apakah bentuk gebrak meja dianggap sebagai tindakan kekerasan? Kan kita belum tahu ya. Makanya bagi meja iya. Bagi murid enggak kan? Iya. Kalau meja bisa ngomong ya iya. Ngelaporin nih. Makanya solusinya tuh ada yang bilang juga banyak yang bilang solusinya tuh adalah dari awal udah dikasih tahu pas mau masukin anak ini ke sekolah. Bahwa ada aturan gini, kalau melanggar konsekuensinya ini. Jadi aturannya yang dibikin dulu. Oke. Sekarang kalau nggak salah, yang tawuran dipecat-pecatin kan langsung kan? Dan lumayan berkurang sekarang. Dari zaman dulu Bang. Tapi lumayan berkurang Ler. Iya. Ada alumni SMA sekian Bogor lah, negeri itu. 30 orang dipecatin, nggak pandang bulu. Jadi takut semuanya. Iya. Jadi tawurannya antar pecatan gini. Pecatan mana lu? Kayak gitu. Ada alumni SMA. Tapi pakai seragam tuh. Enggak. Tawurannya. Tawuran di sana nggak pakai seragam. Dulu pakai seragam kok Bang Joy.
Yang janjian sekarang lu nggak pakai seragam. Oh, nggak pakai seragam. Baju distro. Iya, kosmik. RSCH. Iya. Gaul-gaul sekarang. Gaul sekarang tuh. Gila. Makanya banyak lah faktornya Bang Joy. Mending digamblangin di awal kalau mau masukin anak lu ke sekolah. Lihat dulu nih aturannya apa, konsekuensi kalau dilanggar ngapain. Kalau udah deal berarti udah setuju apapun yang terjadi terhadap anak ini ada tanggung jawab si sekolah. Si sekolah. Gitu. Digampar lu setuju intinya ya? Iya, kalau di awal udah dikasih tahu nih akan digampar kalau itu dan dia menyetujui, ya udah. Iya. Ini kan nggak ada. Awalnya kan nggak ada, tiba-tiba yang gue diserang KDM tuh gara-gara anak bandel dibawa ke barak, kan nggak ada aturannya di sekolah. Iya. Dia bikin aturan darurat. Gitu. Temen gue yang ngajar di sekolah Bogoraya, sekolah elit, rata-rata kan pada jago bahasa Inggris. Iya. Bukan soal bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, tapi anak-anak di situ, kata guru gua yang ngajar, yang gajinya besar, dia tuh misalnya pelajaran kesenian ya, ngerjain ini udah ditanya, ini lukisan apa, temanya apa, alasannya apa, kenapa kamu bikin ini? Jadi dari anak-anak orang kaya tuh udah diajarin begitu, kritis. Apa ada reason dari setiap. Kalau kita kan bikin pemandangan, disuruh tuh. Iya. Buat apa? Udah bikin. Iya. Karena nggak diajarin ngomong. Nah ini ya wajar kalau model sekolah kayak gini nggak ada kekerasan. Betul. Orang tuanya mungkin pekerjaannya ada yang pengacara. Betul. Ada lagi Ler. Apa? Ini SMP gue tuh SMP 1 Bogor Ler. Pinter-pinter kan? Pinter-pinter. Orang tuanya banyak sesuatu lah. Iya, jadi orang gitu. Jadi orang. Ada guru pindahan waktu itu. Dari SMP sekian Banten. Oke. Biasa ngajar di pelosok. Oke, transfer nih. Transfer. Emang pindah ke situ, pindah ke sekolah gua. Oke. Beda jauh culture-nya. Oke. Kata dia. Nah, tiba-tiba waktu itu satu kelas ribut. Karena dia kerjaan LKS dulu ya, bapak mau pergi. Oke. Begitu balik, LKS belum dikerjain. Set. Lagi ribut. Lu tahu? Gebrak meja, anak-anak pada diem, terus digamparin satu-satu pakai penggaris. Cetak. Terus? Guru sekolah pelosok ngajar di kota Bogor. Yes. Dia nggak tahu orang tuanya sesuatu. Yes. Ada satu orang inget gua namanya Anto. Namanya Anto, dia pindahan dari Amerika. Udah lintas negara nih. Iya, lu nulis cita-cita di buku tahunan paling dokter. Iya. Sinjo dia coba. Apa? Cita-cita S3 doktor. Dia. Kelihatan dong keluarganya dari keluarga apa? Iya, jelas. Dia ngelihat kok digamparin, kok dipukul pakai penggaris. Lapor ke orang tuanya. Indonesia sekacau ini ya. Datang orang tuanya besok. Nyamperin guru itu. Nyamperin gurunya. Kenapa kamu? Mau dipidanain si gurunya. Anjir. Hak asasi manusia. Oke. Saya bisa tuntut bapak. Pokoknya gue nggak tahu lah di belakang meja itu. Lu tahu apa? Guru gue langsung apa? Nangis-nangis. Maaf, minta maaf. Bapak, cuma dari kampung. Lu sih soto ya kan? Gua main satu kelas digamparin sama dia. Ada yang nggak semua sih, tapi rata-rata digamparin. Gila ya. Kaget dia, culture shock. Ini anak-anak terdidik semua. Anak-anak orang berada lah. Iya, orang-orang berada yang nggak tahu nih. Gue digampar mah biasa. Coba yang anaknya pengacara, ada yang anak anggota DPR. Iya, benar. Itu menurut gue yang sekarang nggak ada ya Bang Joy. Apa tuh? Jiwa kritis dari setiap murid. Kita nggak ngelapor sekelas, tapi dia nanya ke bapaknya, kok di Indonesia kayak gini? Iya. Ini udah pelanggaran hak asasi manusia kata dia. Betul. Mungkin bapaknya pengacara atau apa nggak tahu. Iya benar. Main gampar aja soalnya kan. Benar. Ya, ribut ya wajar. Ngapain lu cabut? Harusnya lu ngajar. Iya. Gitu, tenangin dong. Iya. Kalau lu asik pasti anak-anak juga tenang. Yes, gue sepakat itu. Nah itu paradigma zaman kita itu adalah dengan tertib, dengan semuanya ikut, berarti benar. Padahal belum tentu gitu. Oke, iya. Nah butuh ada satu orang yang kritis kayak gitu tuh. Oke. Waktu itu Ferry Irwandi pernah cerita. Waktu zaman dia di MOS. Di MOS SMP? Di MOS SMA apa SMP? Apa SMA. kuliah gitu. Oke. Kalau kuliah mau ospek? Ospek maksud gua. Oh, ospek. Disuruh botakin. Dibotakin? Sama senior. Oke. Ferry bilang, untuk apa dibotakin? Jelasin ke gua, kenapa gua harus dibotakin?
mengikuti ospek itu. Iya benar sih, tapi rese juga sih. Nah itu. Oke, terus Akhirnya si seniornya nggak dapat jawaban, Ferry nggak dibotakin. dibotakin. Nah, selama dia nemu satu jawaban yang logis, yang masuk akal, kenapa gue harus botak? Gue botak kata dia gitu. Jadi setiap jawaban dibantah-bantahin mulu. Gitu. Memang harus ada satu orang yang gitu, Bang. Pantesan dia seberani itu ya. Emang dari dulu ternyata. Dari dulu dia kayak gitu. Oh, dia berarti satu angkatan orang yang paling gondrong pertama. Iya, betul. Gondrong sendiri. Gondrong sendiri. Nah, masalahnya kan Ferry gondrong sendiri dilihat jadi songong kayak, dia nggak mau ngikutin aturan kita nih. Gitu dicapnya. Padahal yang dia tanyakan benar. Benar. Kenapa harus botak? Gue cuma pengen tahu. Kalau lu bisa jawab, gue botakin. Iya. Itu jawaban-jawaban seperti itu. Nah, gue nggak dapetin hal-hal gitu di SD, SMP, SMA maupun di kampus. Reasoning. Kenapa ini harus ini? Karena kita nggak berani. Pertanyaan kenapa tuh nggak berani kita, Bang. Nggak berani kita. Kalau berbicara itu. Guru di gua yang killernya sih nggak killer ya, tegas ya. Guru fisika SMP gua inget, Ya. almarhum Pak Junaidi. Gua nggak suka fisika, cuman kalau ada dia minimal gue belajar. Kenapa? Ketika dia masuk, dia nanya gini ke sekelas. Belum ngajar ya, udah nanya gini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada dong. Nggak ada. Pada diem dong. Iya. Pak Junaidi ngomong lagi. Kalau nggak ada yang ditanya, berarti udah pada pinter nih. Nah. Giliran bapak yang nanya. Itu bagus loh. Bagus. Iya kan? Tegas, bikin kita setidaknya kita belajar agar kita tahu apa yang kita tanyakan. Pelajaran waktu itu tentang listrik. Gue nggak belajar tuh, nggak buka buku, tapi gue tahu kali itu babnya tentang listrik. Ada yang ditanyakan, gue harus bikin pertanyaan biar gue nggak ditanya. Gue ngacung. Terus? Jui mau nanya apa? Apa coba gue nanya apa coba? Ini Pak, saya mau nanya soal listrik. Kan ada lampu TL Pak. Ada bohlam. Ketika dinyalain, lampu TL itu kedap-kedip dulu Pak. Kuluk. Nah, tapi bohlam langsung nyala. Padahal harga bohlam lebih murah. Anjir. Jadi yang gua tanya ekonomi ke guru fisika. Terus? Tapi dia seneng ditanya gitu. Wah, pertanyaan yang bagus kan. Bagus Bang Jui. Jui sekarang kamu berubah. Gue nanya improv aja di situ Ler. Gue nanya apa ya? Bagus tuh Bang Jui. Nanya rumus nggak tahu. Gue lupa jawabannya apa gitu. Dia ngejelasin gitu, gue merhatiin. Ngerti mah enggak. Berartiin ya. Setidaknya gue selamat. Benar. Saat itu. Tapi kita jadi belajar. Iya. Jadi kritis. Jadi kritis ya. Itu Pak ya. Junaidi. Tapi pertanyaan lu bagus tuh Bang Jui. Emang bagus Ler? Bagus tuh, nggak kepikiran. Itu sudut pandang orang IPS. Iya. Malah nanya harga. Betul. Tapi konteksnya kelistrikan. Konteksnya kelistrikan. Benar. Kenapa lebih murah Pak bohlam? Padahal nyalanya tuh langsung. Benar, gitu. benar. Lampu TL kedap-kedip dulu Pak. Kualitasnya jelek Pak. Iya. Tapi harganya kok lebih mahal. Tapi dijawab loh. Dijawab ya. Dengan sepenuh hati. Anjir, keren Bang Jui. Gitu Keren. lah. Emang gitu harusnya pendidikan Indonesia ya, asoy. Ini gara-gara gue nggak bisa lama-lama nih Bang Jui. Ada baiknya kita sebat-bet dulu. Sekaligus gue mau nanya terakhir. Lu mau nanya? Gue mau nanya. Oke. Apa yang harus dibenahi dari orang tua sekolah terhadap anak-anak ini? Susah ya jawabnya. Susah. Kalau lu dulu deh. Lu bisa nggak? Yang dibenahi itu apanya dulu? Mindset. Anjay, nggak nyangka. Kalimat itu keluar dari mulutmu. Ya, gimana? Mindset. Tapi wajar kan lu udah punya anak ya, dia ya. Makanya mungkin udah lu pikirin kan. Mindset. Si Arumi kan mau di TK Cilukba. Dia pengen TK Cilukba. Oh mahal tuh, Ler. Mahal. Nggak apa-apa. Ada rezekinya insya Allah. Gimana? Justru karena itu. Justru karena gue pengen nyekolahkan anak gue ke sekolah yang bagus. Karena cerminan orang tuanya juga kayak gini gitu. Gue pengen anak gue tuh ngerasain itu. Mindset Bang Jui. Dari dulu tuh gue ngerasa ada kepikiran gue sekolah ini buat apa.
Karena semuanya melebur jadi satu. Belajar akademis iya, bersosialisasi juga iya, disiplinitas juga iya. Jadi sebenarnya apa yang harus difokusin dulu nih untuk sekolah? Karena jujur aja dari SD sampai kuliah, ilmu yang nempel ke gue paling sedikit, Bang. Tapi ada kan? Tapi ada. Tapi sedikit. Tapi sedikit. Yang penting ada. Yang penting ada. Meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Kebayang lah. Kebayang kan? Kebayang, Bang Joy. Artinya selama gua proses sekolah ini, gua nggak tahu apa yang gua tuju. Anjir, dalam juga lo. Lu nggak nyangka kan tuh keluar dari mulut gua? Enggak, enggak. Gua tuh bukan tipikal orang yang bodoh banget di rapot, Bang. Oke, lumayan ya nilai ya. Iya, nilai mah gua pas-pas aja gitu. Pas-pas aja. Nggak ada yang merah, nggak ada yang bagus banget gitu. Oke. Tapi memang gua tahu potensi gua dari dulu itu di bahasa. Oke. Retorika, Ya. cara gua menyampaikan, cara gua connecting satu hal dengan hal lain. Iya. Itu tuh gua pinter. Tapi gua nggak pinter akademisnya. Nah, karena itu rapot tuh udah bukan jadi tujuan buat gua, Bang. Ketika SMA tuh, lu Ketika SMA udah nggak jadi tujuan. nggak jadi tujuan. Gue udah nggak silau sama temen-temen gue yang rapotnya bagus. Menurut gue buat apa rapotnya bagus? Nah akhirnya gue diisi dengan senang-senang, hura-hura, dan bercanda gurau. Bersenda gurau. Sambil minum orson. Iya, di gebotan baturan mana di gebotan. Pokoknya intinya hura-hura. Lu nggak tahu tujuannya ya? Gue nggak tahu tujuan gue sekolah untuk apa sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau mau nilai gede, ya buat apa gitu. Sesenang-senangnya gue nyenengin orang tua, ya udah gitu aja gitu. Bokap gue juga nggak gimana-gimana, nyokap gue juga nggak gimana-gimana gitu. Akhirnya bukan rapot, bukan nilai yang gue tuju gitu, melainkan proses pembelajarannya supaya gue bisa mengeksplor bakat gue di dalam sekolah itu. Makanya keluarlah gue celetuk-celetukan, narsisme gue, badutnya gue keluar di situ. Karena ada tujuan gue besoknya harus datang lagi. Oh, lu harus menemukan tujuan di mana apa alasan gue datang tiap hari. Iya, bukan karena PPKN, bukan karena matematika, bukan karena sejarah. Iya. Tapi gue pengen ngehibur teman-teman gue di kelas. Pantesan jiwa penghibur lu memang Dari dulu. dari dulu, Bang Joy. Gila, lu pecah tuh udah dari dulu pokoknya Dari ya. dulu gue. Iya. Itu terpatri itu di otak gue. Lu kan tadi bilang satu hal tuh, bahasa ya. Temen gue pelatih marching band pernah bilang, kalau di luar negeri ada 3 yang jadi pegangan. Bahasa, matematika, Art, masuknya sport ya? art, seni. Oh, seni. Kok jadi sport kan? Bukannya art masuknya sport di luar negeri ya? Beda ya? Temen gue sih bilang gitu. Terus? Pokoknya seni, bahasa, sama matematika. Matematika itu logiknya, bahasa menyampaikannya. Lu percuma pinter kalau lu nggak bisa Menyampaikan dengan bagus. Yes. Seni, rasanya. Dan agama nggak masuk. Ya. Betul. Padahal yang harusnya ke sini itu agama, peran agama. Betul. 3 itu kelar sebenarnya. Kalau bisa menguasai itu kelar. Iya. Maksudnya nggak harus 1 excellent, 2 bagus, oke sih. Iya. Karena teman, dan gue setuju. Setuju kan lu, Bang? Kuntet temen pelatih marching band. Ya, pinter dia. Bener juga tuh. Iya. Lu kemampuan bahasa. Cuman waktu itu jurusan ada 2 di kita. Ada 2. IPA, IPS. Dan ada stigma. Di gua ada agama, 3. Ada agama. IPA udah pasti pintar. Ya kan? IPS udah pasti bego. Iya. Padahal enggak juga. Iya. Enggak juga sebenarnya. Gua adalah orang yang masuk IPS nggak nyesel, Bang. Sama. Meskipun masuk IPA nggak mampu. Gue nggak nyesel, tapi emang nilai gue nggak mampu segitu. Iya. Gua bener sama Bang Jim. Gue menganggap IPS tuh tidak seburuk itu gitu. Sangat. Dan gue ngerasa IPS tuh sosial, gue banget. Karena IPA pada jadi OSIS, pada jadi apa. Kalau di sekolah gue itu keren. Gue enggak. Kalau di sekolah gue itu keren. Nih Ler, gue dari SMP, SMA. SMP gue sampai 1 Ler, pinter. SMP pinter, guanya terbawah. SMA kelas 1 kelas 2 gue terbawah, tapi di IPS gue ranking 4 Ler. Oke. Bayangin, 40. 40 Bang Joy, hampir terakhir tuh. Murid 41. Yang hampir terakhir. Enggak, gue ranking 4 waktu Ranking itu. 4.
Sorry, ranking 6. Ranking 6 di Semansa. Wah, Gila tuh. itu dari 6 tahun gue ada di lingkungan itu, gue ranking tuh justru pas di PS. Karena memang senang. Nggak ada matematika. Ada matematik gitu. Iya, setuju kan Bang Joy? Setuju sekali, Ler. Karena itu motivasi gue dulu mungkin setelah gue kelompokin lagi ya. Oh, motivasi gue sekolah tuh karena untuk seneng-seneng sebenarnya. Gitu. Makanya gue kaget sama teman-teman gue begitu lulus SMA pada ngambil kuliah yang Jurusannya serius banget. Oh, serius banget. Oh, gini ternyata. Nah, itu baru yang gue sesali itu, Bang. Oh, kok sesal? Kan gue udah habis nih masa seneng-senengnya SD sampai SMA. Oh. Makanya gue sempet menyesal. Gue SBMPTN ikut. Nggak masuk. Gue nggak masuk. Gue ke ITB, ngajuin ke IPB, ke UI. Tahu. SMPTN tuh kayak SPMB ya? SBMPTN tuh seleksi bersama. Iya, pokoknya lu mau masuk mana tadi? ITB. Jurusan? Komunikasi pertama. Nggak ada, Bang. ITB ada ya? Komunikasi? Ada nggak sih? ITB desain grafis. Oh, DKV. Gue inget banget. Oke. UNJ olahraga. Oke. UI psikolog. Gila. Jujur gue emang agak nggak tahu diri itu. Iya. Kan? Itu tiga-tiganya tuh mental semua. Pasti. Pasti. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting berusaha. UNJ gue nggak lolos loh, Len. UNJ juga gue nggak lolos. PMDK gue ngajuin undangan. PMDK. Katanya disuruh tes. Apaan lu? Gue nggak mau. Udah sakit hati. Gue ngelamar guru sejarah waktu itu. Oh, guru sejarah. UNJ. Iya. STAN gue ikut. Gue pengen pajak. Nggak keterima gue. Dapatnya bursa efek. Bursa ada. Dapatnya bursa, nggak mau gue. Apaan, nggak ngefek buat gue. Tapi ngebursa nggak? Ngebursa. Bursa efek sama ini gue. STPDN. Cuman gue nggak ikut daftar. Pengen sih. Ya itu semua disuruh orang tua. Iya. Suruh orang tua. Dan kenapa gue mau? Karena memang gue nggak tahu tujuannya apa. Iya. Keterima lah gue di IPB. D3. Sama sekali gue juga nggak tahu pas kuliah. Iya. Tujuan gue apa. Tapi ada ilmu yang lo ingat? Enggak. Dikit? Apa? Dikit? Gue cuma ingat dosen doang gue. Itu pun gara-gara satu grup WA. Ada namanya Bu Win Kuntari. Itu doang yang gue inget. Dosen. Gue kalau disuruh milih, gue serius, gue mendingan gak kuliah. Satu-satunya yang paling gue bersyukur pas kuliah ada PKL-nya. Nah, gue seneng kalau PKL, ada hubungan sosialnya di situ. Iya. Kuliah, aduh, nggak deh, nggak gue banget. Bukan gue merendahkan ilmu ya, tapi salah gue nggak tahu minat bakat gue dari kecil. Gue pengennya musik, gue bilang pengen masuk IKJ Pak. Ke bokap, mau jadi apa kamu? Masuk IKJ tuh kalau nggak DO ya OD, kata bokap gue. Iya benar, zaman itu. Dan mahal juga. Iya. Nggak, ya gimana? Betul. Nggak ada pilihan lain. Makanya pas kuliah gue lebih sibuk marching band, ngajar, gitu lah. Iya. Makanya, kalau gue nyeselnya justru pas nggak kuliah tuh Bang. Teman-teman gue. Kan lu BSI. Dulu kan gue sebelum ngambil ke BSI kan gue ngajuin dulu tuh SBMPTN segala macam. Oke. Sampai ke mandiri tapi nggak ada duit gue. Ujian mandiri. Mahal memang. Sumbangan kan. Yes. Oke. Kemana lu itu? IPB tadinya. Nggak dapet gue. Bukan nggak dapet. Gue nggak mengajukan karena gue nggak ada duit. SNMPTN gue nggak kepilih. Nah, IPB jurusan apa? Apa namanya? Peternakan hewan ya? Apa? Kok lu aneh? Kok random sih? Kehutanan. Random juga. Iya. Desain grafis terus kehutanan. Gue mah apa aja dulu dimasukin Bang. UNJ apa UNJ? Olahraga. Baiklah. Karena gue udah basic futsal. Wah itu masih oke. Iya. Kehutanan. Tanya dong UI psikolog. Nah itu beda-beda tuh. Gue di Twitter gue nge-follow salah satu akun psikologis yang ilmunya tentang psikolog itu. Gue seneng sama satu namanya mirroring. Self bias mirroring. Pokoknya apa yang lu ucap sebenarnya itu buat lu. Itu tuh. Iya. Dari situ gue kayaknya gue bisa nih kayak gini nih. Hanya bermodalkan satu tweet. Bermodalkan satu tweet ya. Oke. Dari situ lu tetap nggak belajar tapi ya. Nggak mengandalkan itu aja. Saya yakin. Karena ini jurusan saya. Terus teman gue banyak yang masuk.
Tapi PNJ. PNJ, Iya. Politeknik Negeri Jakarta. Anaknya tuh kan. Terus dia ngasih usul ke gua, lu harusnya pas SBMPTN jangan milih psikolog, tapi ngambil sastra Jawa. Peminatnya dikit. Lu pasti masuk. Pasti masuk. Iya pasti masuk, cuman gua nggak ngerti, gua bilang. Iya. Sastra Jawa. Bingung gua. Jadi dalang paling. Jadi Parto gua. Enggak juga, Ler. Temen-temen yang di sastra Jawa justru begini. Dulu tuh mindset orang tua pasti gini. Apalagi yang maaf ya, yang masukin anaknya ke SMK. Yang penting cari jurusan sekolah yang cepat kerja. Salah sebenarnya. Jurusan sastra Jawa pasti nggak akan dilirik mau kerja apa. Tapi lu lihat lulusan sastra Jawa itu banyak yang jadi kurator di luar negeri. Karena dia seneng di situ. Bagi gue menyenangkan kuliah di sini. Iya. Gimana sih rasanya kuliah kalau seneng kayak 4 tahun tapi main-main gitu. Iya. Seneng aja. Harusnya gue masuk desain grafis loh dulu. Kan lo bintang ngedit, Gue seneng ngedit. Dulu gue cabut kuliah ngapain ngedit Photoshop. Iya, benar. Iseng di rumah. Benar. Itu penyesalan tuh. Nyesel. Dan yang bikin gue ke-trigger Bang Joy, ternyata pendidikan itu jadi penting karena semua aspek yang kita lakuin itu muaranya ke pendidikan. Nggak nyangka lagi. Nggak nyangka kalimat ini keluar dari mulut lu. Yes. Gila. Keren. Muaranya ke pendidikan. Muaranya pendidikan. Dulu kita tawuran karena apa? Beda sekolah. Kalau satu sekolah namanya berantem, Ler. Iya, bener ke situnya. Cuman maksud gua, motivasi kita tawuran apa? Ini warisan permusuhan. Iya. Warisan permusuhan. Karena kita nggak tahu tawuran resikonya tinggi. Oke, siap. Kalau orang yang terdidik, buat apa ikut tawuran? Menang jadi abu, menang jadi arang. Tadi bener. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Buat apa gua terlibat? Satu, orang nerobos lampu merah. Oke. Kalau tahu resikonya. Dia nggak akan ngambil hak orang lain. Karena kalau dia masuk ke hak orang lain, akan berbenturan dengan hak orang lain. Karena pendidikan. Mending gua taat. Peraturan kan dibikin biar nggak chaos. Ya ini fungsinya. Jadi nggak melanggar. Pendidikan. Itu. Makanya gue suka sebel sekarang. Makin kesini sebel sama orang yang bilang, oh, koruptor ini. Padahal kalau di lingkup yang lebih kecil, kita juga ngelakuin hal yang sama, Bang Ju. Kita benci sama koruptor, mengkorupsi sesuatu, di saat yang bersamaan kita melakukan hal yang sama. Gue yakin, setidaknya kita berdua pernah nebeng diiring-iringan jenazah. Iya. Lagi macet nih. Lagi macet. Ada mobil ambulan. Pasti kita melipir. Iya. Gua mah nggak perlu ambulan gua. Ada Pajero dikit juga gua belakang gitu. Itu kita, Bang. Itu kita. Truk sembako terbalik. Diambilin. Itu kita. Iya. Nah, semua itu muaranya karena pendidikan. Iya. Ini ya, nggak cuma pendidikan ya. Bahkan kalau dekat sama beatnya George Carlin, kalau lu tahu, lu jangan bermimpi dapat politisi yang bagus selama itu lahir dari sekolah-sekolah Amerika, anjir, gereja-gereja Amerika. Jadi intinya pejabat brengsek lahir dari masyarakat yang brengsek. Iya, politikan is mirror apa ya? Politik. Lu ribut sama guru bahasa Inggris sih lu. Jadi susah lu ngomongnya kan. Ada aja sekarang pernah bilang gitu juga. Politisi itu cerminan rakyat. Iya itu jokesnya Josh Carlin. Iya itu. Gokil. Makanya sekarang gue lagi ngumpulin duit buat masukin anak gue ke sekolah yang fasilitasnya lebih baik dari gue dulu. Supaya anak gue tahu. Iya. Nih saran dari gue, ini dari temen gue si Monon. Dan gue iyahin sih, cuman gue modif dikit. Iya. Gue kan belum punya anak nih. Iya. Kalau gue punya anak, SD nih ya, TK mah sudah swasta pasti. SD, gue pasti homeschooling. Karena SMP swasta bagus, SMA negeri. Itu urutannya kalau bagi gue. Homeschooling, biar dia aman dulu. Setidaknya kita awasin. Tapi yang bagus ya, homeschooling yang gurunya bagus gitu. SMP, biar dia berbaur tapi tetap di swasta. Kalau negeri udah pasti kacau. Nah SMA, biar dia tahu kejamnya dunia, harus ada. Sesuai dengan rentan usia. Iya.
SMA gue yakin udah tahu dia. Harus negeri menurut gue. Oke. Ernest tidak jadi Ernest Prakasa sekarang Yes. kalau dia kuliahnya Ya. tetap di BINUS. Betul. Karena dia di Unpad, jadi Ernest Jadi. Prakasa yang ya pribumi, Iya. membumi. Betul. Raditya Dika Apa tuh? UI, UI negeri, Panji ITB. Panji ITB. Jadi endingnya tuh harus tahu, harus kenal sama Oke. busuknya dunia tuh ada di sekolah negeri. Di usia tertentu. Di usia tertentu. Dan urutannya harus selalu gitu, homeschooling, Homeschooling, SMP swasta, swasta bagus, swasta bagus, baru negeri. baru SMA negeri. Nggak bisa dibalik. Jangan. Nggak bisa dibalik. Kalau bisa dibalik, Ler. Nggak bisa dibalik, Bang. SD negeri nih. SD negeri. Ketemu sama tadi, ya. Iya. Pak, si Rani semua lagi. Dibalik ngaco udah. SD itu harus homeschooling menurut gua. Gua nggak mau lepas anak gua, aduh ya Allah. Karena gua tahu kualitas, aduh. Gua nggak tempat gua ngajar, enggak deh. Enggak. Body shaming ke itu udah ngaco sih. Body shaming tapi ke itu udah. Iya. Gitu sih. Urutannya harus gitu ya. Nah, Oke. Mudah-mudahan lu gitu lah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. SMP swasta tapi yang bagus. Mudah-mudahan. Regina Pacis bagus, nggak apa-apa, nggak Islam. Iya. Lebih bagus biasanya memang. Iya. Cuman resikonya paling siang-siang keluar sendiri ya. Kan kalau dulu gitu kan? Oh enggak, Oh, enggak sekarang. Kan bisa tetap kayak Panji pas dia Oh, Gonzaga. di Gonzaga. Panji buka puasa. Gitu kan Panjinya tapi nggak puasa. Apa yang dibuka? Apa yang dibuka? Ya lebih toleran sih Iya, menurut iya. gua ya. Karena gue pernah ngajar di sekolah Katolik juga. Wah itu keren. Keren banget. Oke, buat catat Bang. Urutannya harus gitu ya. Urutannya gitu. Oke. Sekarang Arumi. Ntar gue mau cari brosur sekolah dulu dari sekarang. Oke Bang Joy, Cabut. sebatang, cabut. Batang. Sambil jalan ya. Yuk.